Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam program CEO Reference. Kali ini kita akan membahas inovasi. Kita angkat artikel Harvard Business Review bulan Juni tahun 2007 berjudul The Innovation Value Chain. Kita pengen belajar bagaimana kita bisa meningkatkan inovasi di Indonesia ini dengan konsep value chain dari inovasi ini. Dan kita hadirkan hari ini adalah narasumber yang luar biasa, Menteri Riset dan Teknologi kita, Pak Kusmayanto Kadiman. Selamat datang, Pak Kus. Terima kasih. Oke, kita langsung aja, dan para audiens, para intellectual business community, saya undang Anda untuk langsung berinteraksi dengan diskusi kita hari ini. Mumpung ada Pak Menteri di sini ya, kita banyak belajar bagaimana seharusnya dan bagaimana policy dari government untuk meningkatkan inovasi di Indonesia ini. Pak Kus, sebagai seorang menteri yang saya tahu sangat care for innovation, ya. Menurut Bapak, dan tentunya berarti Bapak banyak bergaul sama orang-orang di bisnis, kemudian mengamati tentang inovasi. Di Indonesia ini, innovation value chain yang mana sih yang lemah? Sebelum itu Pak, mungkin kita jelaskan dulu konteksnya Pak ya. Di dalam Harvard Business Review ini, Innovation Value Chain dijelaskan bahwa ada 3 fase value chain, yaitu fase idea generations, kemudian ada fase conversion, ada fase diffusion. Fase idea generation adalah di mana dapat ide-idenya banyak, bagaimana menelurkan satu produk baru atau service baru. Ya. Kemudian fase konversi itu adalah fase di mana dari idea tersebut menjadi satu produk yang beneran, jadi satu prototype lah, ya, jadi satu prototype. Dan ada fase difusi adalah fase di mana prototype atau produk baru tersebut disosialisasikan ke seluruh orang di dalam perusahaan tersebut, supaya semua orang di dalam perusahaan tersebut bekerja sama untuk produk ini bisa sukses di pasar. Ya. Nah, itu 3 fase value chain yang perlu diperhatikan menurut artikel Harvard Business Review ini, sehingga satu inovasi itu bisa berhasil. Dan banyak company yang macam-macam kekuatannya. Ada yang jago idea, ya, idenya banyak sekali, menelurkan banyak idea, tapi nggak ada yang pernah jadi produk. Ya. Jadi banyak idea, sarang idea, gudang idea, kata Dr. Bun, NATO, no action talk only, gitu ya. Jadi ngomong-ngomong idea, tapi nggak pernah jadi. Ada yang jago membuat idea menjadi kenyataan, tapi kering idea. Ya, kering idea. Nah, kalau kering idea ini dikatakan di dalam artikel Harvard Business Review ini bisa dicari dengan internally ditingkatkan, kemudian cross unit ditingkatkan, ya, karena biasanya idea itu muncul dari satu unit, tapi banyak perusahaan yang cross unitnya lemah. Tapi ada juga yang bisa dapat dari eksternal, ya. Kita survei konsumen, kemudian mendapatkan ide-ide dari majalah, dari banyak hal, ya. Nah, itu adalah caranya untuk mendapatkan idea generation. Nah, conversion itu adalah masalah technical operational, bagaimana kita bisa menseleksi ide yang bagus, yang feasible, kemudian kita bisa develop from idea bisa menjadi produk prototype-nya. Nah, itu adalah masalah internal company tersebut, bagaimana bisa membuat satu ide menjadi satu kenyataan. Dan diffusion itu adalah masalah komunikasi dari satu company, bagaimana idea dan produk tersebut bisa win the heart of all the people in the company, supaya mereka bisa mau bekerja keras untuk produk ini bisa sukses di pasar, begitu. Nah, Pak Kus, dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan Indonesia ini di value chain yang mana yang lemah nih, Pak? Ya, kalau kita lihat 3 tadi ya, walaupun 3 itu tidak serial 1, 2, 3. Jangan lupa juga dari 3 juga bisa ke 2, bisa ke 1. Karena persis seperti siklus yang terjadi di alam, di mana kita pikir air itu datang dari pegunungan, ngalir lewat sungai, masuk bendungan ataupun sampai ke laut. Sampai ke laut. Tapi jangan lupa juga dari laut karena penguapan dia juga naik. Nah, sama juga dengan upaya-upaya memberikan nilai tambah kepada mata rantai produk, jasa, inovasi yang kita nikmati. Jadi saya menerjemahkan inovasi itu sebagai upaya-upaya untuk memberikan nilai tambah. Baik sesuatu yang baru sama sekali, ataupun dari yang ada kemudian diperbaiki, ditambahkan nilai-nilai baru. Apakah nilai membuatnya lebih cepat, ya, apakah nilai yang membuat dia lebih murah, apakah yang membuat dia lebih tahan lama. Misalnya ini yang saya maksud dengan memberikan
nilai tambah. Nah, kalau kita dipaksa untuk memberikan penilaian terhadap 3 segmentasi tadi, ide saya nggak ragukan. Oke. Kita bangsa individu yang sangat kreatif. Kita lihat banyak sekali. Dari segi difusi, kita juga bagus. Khususnya sebagai negara-negara berkembang, di mana orang mau pamer. Negara-negara berkembang suka pamer. Nah, dalam upaya pamer itu, Indonesia bagus sekali dalam difusi. Kita lihat misalnya, apakah seimbang upaya produk-produk yang terkait dengan telepon genggam, apapun juga namanya, handphone, cellphone, mobile phone. Coba lihat upaya-upaya mereka, itu menurut saya proses difusi yang paling sukses. Upayanya sedikit, tapi coba lihat, semua kalangan, tanpa kecuali, itu menggunakannya. Ya, contoh kita berdua, minimum ada 2 handphone. Minimum nih, bisa juga. Minimum 2. Nah, itu menurut saya. Jadi ide banyak, difusi kita juga bagus. Komunikasi bagus lah. Jadi kita jago lah ya di kita yang bicara, kurang itu adalah bagaimana secara, karena untuk apakah namanya conversion, apakah namanya development, itu kan dibutuhkan kesungguhan, ketekunan, pantang menyerah dari ide sampai masuk ke pasar. Menurut saya, penilaian saya pribadi, sektor yang tengah ini yang kita kurang. Mungkin dari audiens, dari para intellectual business community, ada yang ingin mendapatkan atau ingin memberikan pendapat tentang menurut Anda di mana sih kelemahan dari perusahaan-perusahaan Indonesia ini di dalam value chain ini? Apakah di idea generation, conversion, atau diffusion? Mungkin Pak Kris? Pak Kris ini adalah seorang inovator juga company-nya. Beliau menemukan konstruksi sarang laba-laba ya Pak Kris ya. Pak Kris, sebagai company yang cukup innovate lah ya. Menurut Anda di Indonesia ini di mana sih value chain yang kurang ini? Terima kasih. Kami memang cukup sedikit pengalaman. 30 tahun kami nekunin satu produk inovasi. Ya. Problem yang kami hadapin memang sangat klasik, yaitu pengakuan masyarakat kita sendiri terhadap kemampuan diri sendiri itu betul-betul sangat minim. Oke. Bila mana kita menerima satu produk luar yang notabene belum tentu juga baik untuk daerah Indonesia, tapi cepat teman-teman ambil sikap dan bisa dipasarkan dengan baik. Ya. Kami sangat berterima kasih. Belum lama saya katakan pemerintahan SBY yang Pak Menteri risetnya cukup agresif dalam mengembangkan inovasi-inovasi. Dengan adanya penghargaan-penghargaan yang diberikan, itu menurut kami sangat merangsang inovasi-inovasi dan mungkin sangat merangsang perusahaan-perusahaan yang mau produksi. Karena dari pengalaman kami dulu bertiga, Pak Riantori, Pak Sucipto, dan Kris saya sendiri, semua jadi petinju, tidak ada yang jadi promotor. Apalagi ngerangkep juga jadi pelatih. Nah, di sini memang kami mengalami kesulitan. Setelah kami mencoba, yang petinju biar petinju, yang promotor kita coba jadi promotor, dan kita cari pelatih. Alhamdulillah produk kami mulai dipercaya. Ya. Jadi kami tempatkan Pak Riantori, Pak Sucipto sebagai petinjunya, dan kami tampil sebagai promotor apa adanya. Dan faktor ketepatan teman-teman dari ITB yang kami libatkan sebagai pelatihnya. Dan alhamdulillah produk kami mulai dipercaya. Iya. Nah, mungkin it takes time lah Pak ya. Memang dari kita tahu dari idea generation, conversion, diffusion, mungkin diffusionnya yang sekarang yang takes time too long gitu ya. Sehingga membuat marketability dari company ini belum sampai pada potensialnya Pak ya. Tapi kalau boleh saya tanya Pak ya, you punya company konstruksi sarang laba-laba, punya satu ide yang sudah 30 tahun katanya ya. Kemudian sekarang baru difusi. Tapi apakah di idea generation ini jalan Pak? Saya tahu cuma konstruksi sarang laba-laba tapi nggak berkembang lagi nih yang lain. Sebetulnya cukup banyak ide-ide yang dikembangkan oleh perusahaan kami PT Katama. Kami justru ada sarang laba-laba, ada Margaton,
market untuk jalan raya ya. Ada RISA yang kemarin bisa ngatasin kecepatan pembangunan rumah di Aceh yang 8 jam satu rumah bisa jadi. Oke. Nah, tetapi kelihatannya problem kami pun juga masalah legal aspek dalam masalah paten. Mungkin kalau kemarin ada Golden Tick Jatimas rame, itu juga produk inovasi kami. Oke. Ya. Begitu mulai laku, banyak orang yang jiplak dan perlindungan kami lemah. Oke. Itu salah satu faktor. Oke. Nah, kami sependapat dengan Pak Menteri tadi, memang di produksi itu memang butuh diperkuat, butuh dibangun satu pengusaha-pengusaha yang mau menjual produk inovasi, karena di situ salah satu kuncinya. Oke. Karena saya lihat di Indonesia produk-produk perusahaan-perusahaan yang mau menjual inovasi menurut kami sangat terbatas. Pada umumnya menjual produk yang sudah laku. Iya. Jadi instan semuanya. Jadi Mungkin kebanyakan trader Pak ya, pedagang ya, persis, bukan inventor ya, bukan satu inventor. pencipta ya. Padahal kami sangat sadar dan mungkin semua sadar dengan inovasi-inovasi itu akan mempercepat untuk kita bisa bangkit. Oke. Karena kami sadar, kami perusahaan saya katakan masih UKM saya katakan ya. Tetapi saat ini proyek kami dari Aceh sampai Irian ada. Dan kami dihitung oleh perusahaan-perusahaan yang gede karena inovasi tadi. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Kris. Para business leaders dan intellectual business community, kita harus masuk ke dalam segmen berikutnya dan harus mengakhiri segmen pertama ini. Buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, SMS ke 0896 dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku dari Harvard Business Press berjudul Innovation to the Core. Harvard Business Press adalah partner kita dalam program ini juga. Sampai kita lanjutkan ke dalam segmen berikutnya.